Yes kayak gini. Tepuk yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Tepuk yes. Tepuk yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Oke, materi yang akan saya sharingkan adalah budaya positif. Kalau ngomongin budaya positif, sebelum kita masuk ke sini, saya pengen Bapak Ibu semua udah ada tulisnya semua. Silakan tulis namanya dengan sekeren-keren namanya. Nggak bisa diubah lagi namanya. Nama sendiri aja, boleh satu kata saja. Tulis namanya masing-masing dengan ukiran terbaik. Ya, iya Bu. Kalau nggak nanti dibagikan. Sayang. Namanya doang. Ya boleh Bu, nama masing-masing aja. Yang itu kertas. Dosa nama. Boleh. Satu boleh. Tulis nama dengan nama terbaik. Ya. Udah jalan. Tulis nama saja. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, tolong tunjukkan ke sebelahnya. Kalau ada yang cepat boleh tukar sharing. Ditunjukkan. Ini loh tulisan bagus saya. Ada yang nggak bisa nulis? Siap? Gimana? Tulisannya bagus ya? Siapa yang paling bagus? Hampir semuanya dulu kelas rendah ya. Kelas tinggi. Harap maklum saja. Nah, sekarang saya tantang Bapak Ibu semua. Sekarang tadi nulis pakai tangan mana? Nah, sekarang nulis hal yang sama dengan tangan kebalikannya. Silakan. Boleh dicoba aja Bu.
Benar, sama tuh. Buka aja jendelanya. Tolong. Ya Allah, jadi apa itu? Aku nggak pernah bisa. Kalau sudah selesai, ditunjukkan lagi ke kawannya. Atau berikan hasil karya. Benar banget. Ya, kayak apa tuh yang bukan? Nggak bisa. Kelihatan ya yang mana yang Kalau pemain mirip ya. gimana Bapak Ibu? Kirinya atau yang lainnya bagus atau kurang bagus? Atau anggap bagus sama seperti yang hampir sama, saya lihat ada beberapa orang saja yang hampir sama. Yang sangat beda itu banyak juga. Coba Bapak Ibu, dari hal ini kira-kira kenapa sih? Terbiasa dan tidak terbiasa. Iya, itu adalah suatu terbiasa atau tidak biasa. Bahasan yang akan saya bawa juga demikian. Yang namanya budaya itu pasti suatu kebiasaan. Kalau kita belum membiasakan menjadi budaya. Nah, ini namanya budaya positif. Bahasan yang akan kita bahas yaitu terkait disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Ini hal-hal yang akan dibahas dalam budaya positif. Perubahan paradigma belajar, pendidikan zaman kolonial Belanda. Rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan baca seadanya dari untuk kepentingan kolonial Belanda. Sedangkan zaman paradigma baru ini, pendidikan berurusan pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu, zaman dulu mau sekolah itu nggak sembarangan boleh. Jadi hanya orang-orang yang tertentu yang diizinkan. Itu pun untuk kepentingan Belanda. Kalau nggak ada yang punya kepentingan maka tidak diizinkan. Dan itu pun harus orang-orang yang berpengaruh seperti bangsawan dan lain-lain. Ini yang saya dapatkan dari kisah dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemendikbud Ristek 2022. Di sini disiplin positif, Ibu. Disiplin positif di sini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri tanpa imbalan, reward, ancaman, dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Saya akan tampilkan video Bapak Ibu.
Mohon disimak videonya. Ya Allah, biji kabeh IPS telu, matematika 4, IPA telu. Iki sekolah lu gawe apa? Bapak iki yo tunjuke jepale, ngomongke sirah dadi sikil, sikil dadi sirah. Ora usah tapi-tapian. Bapak iki wis rekoso ngene, nek parane kowe ora munggah, karemu piye? Ojo kan saya kata mana? Takkan dan ya, sing anak tuh itu cuma kursi apa? Harus dikasari. Gitu loh. Ini ceritanya apa? Diajari. Ngerti? Weh, emang pelajarannya ya apa? Lah kok di sini kok telu, papa telu, apa mau yang ngono? Telu sama siapa? Waduh, alat. Bapak Ibu. Sama ramah aku punya sendiri. Apa itu? Kira-kira apa hikmah dari video tadi Bapak Ibu? Boleh angkat tangannya. Dapat. Gimana? Adakah ingin berpendapat terkait hikmah dari video tadi? Gak boleh suzon, apa lagi? Nggak boleh masih. Biasakan membaca. Diteliti dulu. Silakan Bu Kartik. Sebagai orang tua, seharusnya kamu dulu jangan langsung sambil penasaran. Lihat dulu pada dulu. Oke, terima kasih. Dibaca dulu, jadi kalau ada informasi dibaca dulu, dilihat dulu. Kira-kira Bapak tadi mau ngapain? Tahu nilainya jelek, anaknya diapain? Marah-marah dulu, aku suruh dipukul. Ya, kira-kira tepat nggak ya seperti itu? Tepat di zamannya. Berarti kalau tepat, berarti itu masih termasuk zaman kolonial. Karena zaman dulu itu seperti itu Bapak Ibu. Kita ini masih bekas-bekasnya. Jadi bekas sisanya. Jadi kalau kita dulu diajari dengan pukul itu baik, ya memang seperti itu zaman dulu zamannya. Sedangkan pendidikan makin kelamaan semakin berkembang. Nah seperti ini ada namanya disiplin positif. Nah tadi disiplin positif memunculkan motivasi, Bapak Ibu. Jadi motivasi itu ada dua, ada yang ekstrinsik yang ini, ada juga intrinsik. Kalau ekstrinsik itu adalah sesuatu yang dari luar, bukan dari tubuhnya, atau pengaruh dari luar. Contohnya adalah ini, karena adanya hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan, berarti bukan dari dirinya. Jadi kalau kita menghukum itu berarti membuat anak tidak nyaman, itu juga motivasi. Tapi motivasi ekstrinsik dari luar. Sedangkan yang kedua yaitu dia untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan reward, mendapatkan hadiah, dapat income dan macam-macam. Nah itu juga karena orang lain, mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik adalah ini yang menjadi orang mereka ingin dan menggait diri sendiri dan dengan nilai yang mereka percaya. Artinya ini dari diri sendiri, karena dia pengen dirinya menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau kita menginginkan motivasi yang baik, yaitu dari ya ini intrinsik. Maka disiplin positif itu memunculkan ini. Kalau disiplin negatif memunculkan ini. Kalau yang positif yang ini. Ada selain apa hukuman atau penghargaan, ini ada yang namanya restitusi.
Kalau restitusi itu disebut di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi di sini yaitu bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, yang selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi pendekatan restitusi ini akan mengembalikan anak pada dirinya tanpa mereka itu merasa minder, tanpa merasa terpaksa. Artinya karena muncul motivasi intrinsik. Seperti apa restitusi nanti kita akan bahas sebenarnya seperti apa, ada contohnya nanti. Konsep disiplin yang identitasnya gagal, nah, seperti Bapak Ibu. Ketika kita melakukan disiplin dengan hukuman, maka yang akan terjadi seperti ini. Anak akan merasa sakit atau menyakitkan, tidak nyaman. Siswanya jadi murid jadi takut. Ada unsur memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Artinya dia minderan. Nah, ini rendah diri. Sedangkan untuk penghargaan, ternyata penghargaan juga tidak efektif, Bapak Ibu. Mungkin selama ini saya juga baru tahu kemarin itu. Ternyata hukuman dan penghargaan ini hampir mirip. Cuman kalau hukuman ini banyak kan ada fisiknya, kalau penghargaan ini lebih ke psikis. Ya karena itu tidak efektifnya merusak hubungan. Kita bisa lihat Bapak Ibu anak-anak kita ketika ada yang juara 1, juara 2, juara 3 pasti ada kesenjangan. Gak maulah saya apa dia terus yang dapat. Gak maulah saya. Ada kecemburuan seperti itu, merusak hubungan antara yang menjawab terus karena ini mematikan kreativitas. Karena penghargaan itu biasanya sudah ditentukan. Yang dapat penghargaan itu yang begini. Sedangkan anak itu kadang punya kreativitas berbeda, dan itu yang tidak kita sadari. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Ini waktu itu. Juara 1 dengan juara 20 pasti kita anak itu lebih bangga dengan juara 1. Seolah-olah juara 20 itu rendah sekali, padahal tidak. Ya, skor itu hanya nilai, hanya angka. Jadi hanya urutan. Dan juga merampas harga diri. Ketika anak di posisi terendah, anak ini pasti akan sangat kecewa, Bapak Ibu. Luar biasanya anak kita ketika ranking terakhir, ditanya orang tuanya, ranking berapa kamu nak? Terakhir. Nah, pasti orang tua juga merasa geram dan lain-lain. Ini yang kita jumpai dengan adanya penghargaan. Lalu konsep disiplin yang identitas sukses yaitu dengan dua hal, yaitu dengan konsekuensi. Kalau tadi hukuman, ini konsekuensi. Kalau tadi prestasi, ini restitusi. Nah, kalau konsekuensi ini dia lebih ke kayak kesepakatan, Bapak Ibu. Nah, misal nanti kita akan belajar seperti apa sih konsekuensi atau hukuman, nanti kita akan belajar. Kalau konsekuensi itu dia akan menguatkan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dari bahasan sebelumnya, antara hukuman, penghargaan, ini disarankan waktu itu belajar, ini sebaiknya ditinggalkan. Yang diutamakan ada dua ini, konsekuensi dan restitusi. Yang terbaik adalah restitusi. Ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini sifatnya tiba-tiba atau tidak terencana, biasanya seperti itu. Karena kita emosi spontan kadang seperti ini. Yang kedua, murid tidak tahu apa-apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Artinya dia tidak dilibatkan. Salah ya sudah salah itu, tanpa ada alasan dan lain-lain. Juga bersifat satu arah ini. Kadang kalau dalam hukum ini
si penghukum ini biasanya tidak mau tahu alasan. Ini yang terjadi pada hukum. Selanjutnya, hukuman bersifat hukuman fisik atau psikis. Ada dengan mencemooh, ada juga dengan pukul, cubit, itu sebangsanya. Sedangkan konsekuensi ini terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, misalkan kayak pernah waktu itu anak-anak semua Humas pernah menyampaikan kita jam 7 akan ditutup gerbangnya. Itu suatu konsekuensi. Artinya sudah dimusyawarahkan, anak-anak sudah sepakat, dan ketika terlambat itu bukan hukuman. Karena dia menyadari itu suatu kesalahan mereka. Nah, itu konsekuensi. Tetap yang dirasa murid tetap gak nyaman. Tetap murid tidak nyaman karena memang suatu kesalahan kalau dibuat nyaman maka akan melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Ya, kita sebagai pemantau. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti di restitusi kita belajar bagaimana ketika ada suatu masalah siswa bisa berbicara, mengendalikan dirinya, memperbaiki kesalahannya tanpa kita menyudutkan. Jadi siswa itu kalau ada salah, nanti siswa itu tidak merasa dirinya itu kayak orang yang minder, tapi dia akan berusaha salah saya apa, kenal sama dirinya. Terus gimana solusinya bagi saya? Terus gimana penyelesaiannya? Ini Bapak Ibu, kira-kira ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang hukuman boleh angkat-angkat. Yang hukuman, yang menurutnya hukuman Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Coba jawab aja. Ya silakan angkat tangan aja Bu. Yang merasa ini hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang hukuman dulu, yang hukuman dulu. 5 ya, 5 orang. Sekarang yang konsekuensi. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah hukuman. Karena memang di sini ini tidak ada korelasi dengan antara ini dan ini. Antara apa yang pelanggaran dengan dilakukan tidak ada konsekuensi, tidak ada korelasinya. Seperti itu tadi, tidak ada korelasinya, maka itu hukuman. Gak nyambung. Apa Bapak Ibu, saya juga awalnya bingung-bingung, tapi banyak benar soalnya. Lama-lama paham. Itu kan hukuman, murid diminta untuk bisa. Yang kedua, Hukuman. Kita kan perintah itu kan gitu. hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman katakan. Yang konsekuensi? Semua ya. Udah mulai berarti kan? Ada lagi ya? Oh, ada lagi. Nanti ada lagi Bu, tenang aja Bu. Nanti banyak, kita nanti main game. Nanti saya tantang semuanya ikut main game biar ngerasain kayak anak. Jadi kalau konsekuensi Bapak Ibu lebih ke arah nilai-nilai. Nilai biasa tanggung jawab, peduli. Ya, kira-kira ini ada nilai apa di sini? Tanggung jawab. Ya, kalau sebelumnya kira-kira apa nilainya? Jelas ya, masih ngambang nih. Iya nggak masker, hukumannya push up. Kan diminta ya. Harusnya kan menghentikan virus. Nah itu harus seperti apa? Nah itu konsekuensinya. Sini ya, di sini ada perbedaan. Jadi kalau konsekuensi itu mengarahnya kepada nilai-nilai. Nilai itu ada jujur, baik, sopan, santun, tanggung jawab, peduli, kebersihan, itu nilai-nilai. Agak cepat nggak apa-apa ya.
Nah sekarang kira-kira sekarang kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya silakan boleh raise hand dulu. Kalau bahasa ininya raise hand angkat tangan. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Gimana Bu? Silakan dulu. Kita harus yakin dulu, keyakinan baru peraturan. Oke, ada lagi. Kalau peraturan itu saya buat, kalau keyakinan bareng sama saya. Oke, kalau kata Bu Penny, kalau keyakinan itu, kalau peraturan itu saya yang buat tapi sebagai gurunya. Kalau misalkan keyakinan kelas ini bareng-bareng, jawaban yang saya dapatkan adalah seperti yang dikatakan Bu Penny. Ya, beri tepuk tangan dulu Bu Penny, ya. Pinter Miss Penny. Sudah siap jadi PJ katanya. Ampun. PJ apa PJ ya? bahasa Arab bahasa Inggris. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas. Coba kita bayangkan dulu ini dong, dalam peran kelas. Ketika kita buat peran kelas, anak-anak, ini kelas kita punya peraturan. Nah kayak gitu. Kalian nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Tanpa anak itu setuju, tanpa anak itu mengerti apa maksudnya peraturan itu, apa peraturan itu? Itu yang namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan ini berangkat dari nilai tadi. Nilai apa yang mau kita capai? Kelas kita mau kayak mana nih? Mau yang ribut, mau yang tertib, atau mau yang seperti apa? Dari dari muncul nilai itu biasanya anak sudah mulai pengen yang begini, pengen yang begitu. Nah, dengan dilibatkannya anak dalam merumuskan keyakinan kelas, maka akan muncul aturan-aturan dari mereka sendiri. Dan aturan itu bukan aturan kelas, tapi nanti munculnya adalah kesepakatan kelas. Dari keyakinan munculnya bukan aturan kelas tapi kesepakatan. Karena kalau aturan itu dia sepihak. Kalau keyakinan munculkan kesepakatan. Kalau kesepakatan hasil musyawarah. Pembentukan keyakinan kelas pertama adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat seperti ini Bapak Ibu. Nah seperti ini. Untuk apa? Urutannya yaitu kita ajak ke musyawarah. Kita tawarkan, anak-anak, kita mau kelas yang seperti apa? Dia akan mengusulkan begini, banyak sekali yang diusulkan. Dicatat saja. Anak, misalkan kita belajar, ini kita apa? Atas kita ini mau roboh. Pasti kita tuh nggak aman belajar, nggak serius. Karena kita belum merasa aman. Berarti kebutuhan hidup kita belum terpenuhi. Terus ada kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadikan bagian dari kelompok. Ini lebih ke arah kasih sayang, pertemanan, pergaulan. Nah di sini, kalau anak kita sedang bermasalah dengan temannya, kira-kira konsep nggak belajar. Tapi di sini sedang bermasalah dia. Dibully satu kelas, apalagi di sini. Berarti tahapnya tahap ini. Selanjutnya tahap penguasaan. Tahap penguasaan ini adalah rasa dihargai, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui karyanya. Ini lebih ke skillnya dia, kemampuan. Kalau anak-anak kita nunjukin gambarnya, tolong direspon Bapak Ibu. Ini sedang ini dia. Bapak Ibu, gambar saya bagusnya ada di sini dia, sedang butuh ini. Sedang butuh dianggap karyanya.
Kalau kita cuekin ini hilang lagunya. Ada kan main-mainan di lagunya. Mau silin kawannya lagunya. Nah di sini. Kalau dia buat sesuatu dan perlu penilaian di sini. Nah selanjutnya ini adalah kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mendetek arah dirinya. Ini contohnya adalah hal-hal yang baru. Bisa memilih. Kadang anak itu nggak mau belajar di sekolah di kelas terus, bosan nggak? Nah berarti dia punya pilihan, kebebasan. Dia pengen belajar di kelas, di luar kelas. Saya nggak mau lah belajar pakai buku. Nah mungkin dia mau belajar dengan mendengarkan video ini Bapak Ibu. Dia pengen bebas. Pada dasarnya dia pengen belajar. Pada dasarnya dia mau belajar. Itu pada dasarnya. Dia bisa pilih pilihannya. Namanya merdeka belajar itu. Bebas. Ada bahkan tugas-tugas Bapak Ibu. Dia pengennya misalkan sesekali kita kasih tugas, tapi tugasnya biar mereka yang mengatur. Kamu mau pakai cara apa? Misalkan kalau menggambar gitu, apa buat karya patung misalkan, kamu pakai bahan apa terserah kamu. Ada yang pakai tanah, ada yang pakai lilin gitu, ada yang pakai air, sabun. Ya silakan, itu kebebasan tanpa mengurangi tujuan belajar kita. Dan yang terakhir adalah kesenangan Bapak. Bermain, humor, antusiasme, kebahagiaan di sini. Jadi kalau anak-anak kita istirahatnya kurang, kadang main di kelas di sini. Karena mereka kadang bagian juga memang kurang waktunya, kadang mereka belum bisa ngatur diri. Waktu istirahat masih di kelas. Kadang seperti itu. Oke, dari ini kita akan coba tes. Ini Bapak Ibu. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Gurunya, Tunggal Ibu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ini yang disampaikan Dinda seperti ini. Nah, jawabannya seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, ini kebutuhan yang mau dipenuhi oleh anak adalah rasa senang. Enggak begitu Bu, kita harus tahu dulu. Nanti seperti apa soalnya. Anakku 6C itu bersiul-siul. Ada yang ada senang, ada yang nggak suka. Iya. Memang seperti itu Bapak Ibu tantangannya. Gimana menyiapkan pembelajaran untuk siswa yang beragam gitu kan. Ada yang seperti ini, nanti ada lagi yang seperti itu. Ya pada dasarnya kita adalah kebutuhan ini. Ya yang ditongolkan anak itu seperti ini. Saya tuh pengen merasa senang, kebutuhan saya tuh senang. Ini dia merasa bosan di kelas ya. Selanjutnya jawaban Dinda, tanya yang lain. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai split rambut baru. Nah ini mencari perhatian ya. Oh, padahal saya udah pakai hal yang ini kok nggak diperhatiin split rambut saya. Nah berarti dia bersukai sayang dan rasa diterima. Ya, ada nggak kayak gini Bapak Ibu? Banyak. Ngapain banyak? Ada anak kita yang nggak pernah rapi, tiba-tiba hari ini rapi gitu. Tapi kita cuek aja, sedih deh Bapak Ibu. Ini. Iya kadang kita lihat kesibukan kita jadi terlihat. Tadi ada yang harusnya Iya. bener-bener amat perbantu turis Tentunya seperti di Bapak Ibu masih banyak jadi kita ya. Selanjutnya jawaban Dinda, aku
Aku bosan, mau masa belajar cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ada sekolah. Mungkin anak ini di Bu siapa sih? Rani ya? Bu Rani ini mungkin banyak cerita saja gitu, tanpa mengaitkan dengan pembelajaran yang berbagai strategi. Jadi mungkin bagi dia dengerin ibu lagi. Rani nggak ada. Burana. Bahasa Lampung Burana. Ini adalah kebebasan ya. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini adalah penguasaan, karyanya dipermalukan Bapak Ibu. Nah ini akan membuat kebutuhan penguasa dia butuh penguasa. Walaupun karyanya amburadul Bapak Ibu, takannya itu ya, tetap ambil hal positif pada diri Anda. Minimal anak itu sudah ngerjain, terima kasih lah hebat kamu udah ngerjain, kayaknya cukup senang deh anak. Walaupun bahasanya ngomong udah ngerjain, nggak usah jujur banget maksudnya. Walaupun anak hasilnya kurang baik. Dosa kali Pak. Ini jawaban Indah. Itu selanjutnya. Dosa ya. Itu berbohong. Coba kita temukan kira-kira kebutuhan dasar apa yang ada pada Dimas. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang buat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, dan apa yang ingin dia penuhi. Oke, kita lihat jawaban Dimas nanti. Jawaban Dimas ini, aku merasa bangga keren. Apa Bapak Ibu? Penguasaan. Penguasaan. Iya, betul ya penguasaannya. Anak dia punya suatu keterampilan ya. Kebanggaan diri dia. Kebanggaan gitu. Ya, ini ada Bapak Ibu. Mungkin kita juga kayak gini Bapak Ibu sebagai guru. Karena ini kita guru semua anak manusia Bapak Ibu. Selanjutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Bebasan apa kesenangan? Senang dia bersama teman-temannya. Senang bersama teman-temannya. Senang bisa bebas dan ini termasuk dalam kebebasan. Kebebasan bersama teman-teman. Mirip ya? Ya emang kayak gitu jawabannya. Saya ini ngambil dari seorang ahli gitu, jadi kadang-kadang Berkaitan dia. kalau mau komplain sama yang buat ini tadi. Tapi ini menurut dia adalah kebebasan, bebas, bisa jalan-jalan dengan teman-teman, mungkin kayak gitu, mungkin bahasa gitu. Yang selanjutnya, jawaban Dimas, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan. Jelas itu kesenangan. Ya. Senang dia. Salah ya ya. Coba kita lihat. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Yang ini, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Senang dia ke tempat yang dia suka. Ya kayaknya kembali deh, bagus saya kembali. Ini adalah kesenangan, yang ini kebebasan. Ya salah. Karena tempat-tempat yang aku suka. Bebas dia kemana aja. Ya, bisa milih. Bebas dia. Bebas bisa pilih. Kayak Pera bebas milih cowok mana aja. Nah, jawaban ini mobil Bapak tersebut. Iba ini bilang gitu. Apalagi Bapak Ibu? Ini juga termasuk kesenangan. Bagi dia senang. Senang dia bisa Senang bisa naik mobil, senang bisa bawa motor. Jadi ini senang. Senang dia. Seru-seru. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak jelas. Jelas ya. Mohon maaf ya, aku cepat ya. Masih di sekolah. Saya masih ada itu. Sekarang tak pasal. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol dulu. Nah ini kita bahas hari ini. Yang pertama adalah mengukur, kedua membuat merasa bersalah, ketiga pemantau, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer.
pindah sini. Kira-kira Bapak Ibu di mana? Manajer, mangkal, teman. Mungkin kita macam-macam ya. Kadang di sini ya, kadang di sini, kadang di sini. Tapi pernah semuanya ya. Oke, seperti apa sih ciri-cirinya? Oke, kalau ini kita bisa contoh kasus dulu. Kasusnya siswa tidak pakai atribut lengkap saat upacara bendera. Tidak pakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hal hukum seperti ini contohnya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah ini ciri-ciri seperti ini bahasanya. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Anak-anak akan merasa kecewa, betul ya? Merasa salah ya Allah, saya ini gitu kan, saya ini nyusahin dulu terus. Nah selalu seperti itu. Saya ini nyusahin bapak, tua terus. Kebanyakan anak kita nggak mikir. Untuk posisi teman, ayo dong ikutan aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini posisi teman, dia tidak melakukan hukuman, tidak melakukan tindakan, salah ya lanjut. Gitu. Ada kan kalian itu ya? Selanjutnya untuk memantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau pemantau ini Bapak Ibu, ini sifatnya mukanya datar, mukanya datar aja, marah ya enggak, ngelolosin juga enggak, biasa aja. Dia melakukan sesuai dengan aturan. Aturan kami ini enggak aturan sekolah. Jam ini jam berapa gitu. Seperti aja data aja. Selanjutnya untuk posisi yang terakhir atau manajer, dia mulai dengan pertanyaan-pertanyaan baru. Apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu akan membenahi kesalahan? Posisi ini Bapak Ibu, ini adalah posisi restitusi. Yang kita bahas tadi, posisi restitusi ke sini, ke manajer. Posisi kelima adalah posisi manajer yang menggunakan restitusi. Dari sebelumnya Bapak Ibu, dari penghukum dan pembuat merasa salah, ini saya mendapatkan pembelajarannya bahwa kita tidak boleh mengerjakan ini dan ini tidak boleh. Sudah tidak boleh lagi dengan ini, dengan ini. Yang boleh adalah minimal dengan ini. Teman ini walaupun nggak diapa-apain boleh. Ini minimal teman. Selanjutnya adalah pemantau. Selanjutnya adalah manajer. Yang sangat disarankan adalah seperti ini. Jadi kita Bapak Ibu dalam menerapkan budaya positif kita harus mengarah ke posisi manajer. Karena manajer menerapkan posisi restitusi. Apa restitusi? Dan itu akan membuat siswa itu menjadi pribadi yang lebih baik. Oke Bapak Ibu, kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Membuat merasa bersalah ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kayaknya udah paham betul. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Ayo, penghukum merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang penghukum boleh angkat tangan. Pembuat merasa bersalah angkat tangan. Teman, pemantau, manajer, pemilih. Ini adalah penghukum. Coba. Penghukum itu kayak gini loh bahasanya.
ini dengan bukan fisik ya, tapi psikis. Kamu tuh tidak pernah, bisa jadi dia pernah loh, gitu. Ini sudah labeling, sudah nge-label. Anak yang melakukan kesalahan seolah dia tuh sepanjang hidupnya itu salah terus. Kamu tidak pernah, berarti tidak pernah ini sangat menyakitkan. Kamu ini nggak pernah datang pagi ya? Ada pernah Bapak Ibu. Tapi karena kita sudah melabel seperti ini, itulah posisi menghukum. Mungkin kita tanpa sadari kita melakukan ini ya. Mudah-mudahan dengan agar ini kita lebih menyadari lagi. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Apa ciri manajer? Nah, mengajak siswanya musyawarah, dimulai dengan pertanyaan. Siswa akan berusaha mencari solusinya sendiri. Gitu ya. Siswanya bisa perbaiki sendiri. Kalau dibantu terus nanti nggak mandiri. Nah itu diskusi manajer. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Man tanpa membuat rasa bersalah. Oke, teman ya. Cerdas-cerdas nih the best ini. Selanjutnya, mudah kan benar ya? Ya kayak gini nih materinya, salah satunya saya dapatkan gitu. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tadi ada penghukum, merasa bersalah, teman, menangkal, manajer. Ini adalah posisi pemantau. Dia datang. Ceritanya datang. Karena kalau nggak ngerjain tugas ya nggak dapat nilai, gitu kan? Ya kayak gitu datang. Kamu ngerjain tugas nggak nilai. Dia nggak bilang kamu nggak pernah malas. Nah kalau malas bahasanya kayak gitu menghukum. Karena dia ini konsekuensi. Menghukum itu cirinya kan, pemantau itu cirinya adalah dari konsekuensi. Kalau nggak belajar, tidak kan? Kalau nggak ngerjain tugas, tapi nggak ada nilai. Itu konsekuensi kan? Nah inilah posisi pemantau. Nah yang terakhir Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi. Nah, tadi itu kita sudah belajar tentang terkait restitusi. Restitusi itu ada 3 tahapan Bapak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketiga-tiganya boleh dilakukan secara berurutan. Ataupun salah satu terakhir aja boleh. Artinya tidak semua masalah itu dimulai dari 1, 2, 3. Ada masalah-masalah yang biasa, yang kecil, nggak perlu 3 tahap ini. Langsung keyakinan aja boleh. Misalkan anak buang sampah sembarangan, gini aja, nggak usah dipanggil dari pertama, nanti apa tahapannya, langsung ke sini aja. Nah, kira-kira kalau kamu buang sampah sembarangan, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Oh iya, kebersihan. Nah, maka kalau kita buang sampah, apa konsekuensinya? Diambil. Dia akan berusaha tidak mengulanginya. Seperti itu. Di dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu, ini adalah prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran. Jadi menstabilkan identitas ini kita harus sama-sama bahwa sadari bahwa melakukan kesalahan itu adalah proses belajar. Seperti apa ciri kata-katanya? Nah, seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Kira-kira kalau anak kita yang salah belum kayak gini, langsung adem nggak kira-kira? Galak lagi, gak ganas lagi. Langsung diem ya. Oh berarti sayanya emang normal gitu. Salah itu normal gitu. Bukan nggak normal gitu. Nah, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Oh, berarti benar saya ini manusia gitu. Karena saya bukan kesalahan. Dan juga dan lain-lain Bapak Ibu, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu berhak masa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman baik
buat dirimu sendiri. Untuk yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah ini prinsipnya adalah bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi Bapak Ibu, anak kita aneh-aneh, anak kita terlambat, pasti dia ada sesuatu hal yang harus dipenuhi. Kalau dia misalkan dia nggak mau piket, pasti ada sesuatu yang harus dipenuhi oleh dia. Maka kita pertanyaannya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Tanya dulu. Nggak langsung, kalau yang penting itu nggak perlu tanya-tanya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menemui sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip atau teori kontrol bahwa kita dasarnya termotivasi secara intrinsik. Jadi menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan itu akan menunjukkan motivasi intrinsik. Nah, pertanyaannya seperti ini: apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bagian bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi apa? Orang yang seperti apa? Nah, seperti ini. Mungkin saya akan tampilkan video lagi. Jadi mohon maaf kalau peran di dalamnya kurang baik. Penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Salam guru penggerak. Bila pernah menghilangkan alat tulis miliknya tanpa menggantinya, karena dulu Nabila pernah menghilangkan alat tulis miliknya tanpa mengganti. Jadi artis Melalui pertanyaan bermakna berkan penggaris yang dipinjam dimainkan kemudian patah. Namun sifat tidak mau menggantinya karena dulu Nabila pernah menghilangkan alat tulis miliknya tanpa menggantinya. Nabila menangis sangat sedih. ini tutornya itu ya Pak Edi. Yang sifatnya Oh begitu, padahal kamu bisa berbuat lebih dari ini ya. Kira-kira yakin kelas mana yang sesuai dengan tindakan kamu? Siapa kamu untuk memperbaiki ini? Hebat kamu memiliki sifat pemaaf dan minta maaf itu adalah suatu sifat tersakti. Kasus 2, Arga terlambat masuk ke gantian jam setelah istirahat karena main bola, padahal bel istirahat sudah berbunyi. Tahu Arga alasan kali ini diajak bicara? Tidak ada manusia yang sempurna, kita semua pernah melakukan kesalahan. Kalau boleh tahu, kenapa kita melakukannya? Oh, pasti seru ya bermain bola sama bicara. Kamu harus bangga karena kamu sudah melakukan hal positif seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu tentang mengatur waktu. Itu juga kamu. Keyakinan kelas mana yang telah kita bahas? Bagian mana yang perlu ada perbaiki? Kapan akan mulai perubahan ini? kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Contoh segitiga restitusi yang saya sudah
implementasikan dengan dalam bentuk skenario pembelajaran di kelas seperti itu. Gimana Bapak Ibu materinya? Oke, ayo kita bermain game. Mungkin biar silakan Bapak Ibu. Lupa. Bapak Ibu tolong tulis diketik di webnya. Kahoy. Boleh scan barcode, boleh langsung sini. Nanti kalau sudah ini masukkan passwordnya itu. Nanti kelihatan nama Bapak Ibu muncul di sini. Ayo Bapak Ibu boleh nyobain pada penasaran. Anak-anak saya terapkan ini sangat antusias. Jangankan siswanya, saya yakin guru juga antusias. Boleh nama masing-masing Bu diganti yang MVA nya. Biar saya bisa nilai ini. Tuh Puji sudah masuk, MVA sudah masuk. Nova ya Pak? Boleh pilih karakternya begitu. Ada gambar hewan-hewan, pakai aksesoris. Oh kesannya ke layar aja. Laptop aja. Kalau mau laptop ke laptop. Terus Kahoy. Boleh ke depan Bu. Tuh kamera sudah masuk tuh. Kahoy ya. Kamera dengan kamera. Rekam videonya. Siap, standby yang muda ini yang tua ini kuat nggak ngerti. Lanjut. Login kok. Skor tertinggi nanti saya kasih hadiah. Jadi kita hadiah. Kenang-kenangan tuh, bukan ribet ini kenang-kenangan saja. Mbak apa namanya Mbak? Ngajo. Itu ya. Bang Willy. Siapa yang masih kesulitan untuk login? Jangan sampai ketinggalan, jarang-jarang ikut. Ada yang sudah kita muncul, nap-napnya siapa nih nap-nap? Main. Ya kayak gini Bapak Ibu, gambaran anak itu kayak gini, seru dan namanya unik-unik ya kayak gini anak-anak itu. Sekali boleh di kelas. Boleh guys. Ada yang masih kesulitan? Yang satu lagi ya, kalau udah kita berangkat. Bisa. Oh.
Sudah pencet aja, mana yang benar pencet. Siap? Siapa namanya dulu? Apa Bu Eka? Ada nggak Bu Eka? Belum ada Bu Eka belum ada. Saya dulu ya. Mainnya ya. Egawati oke, Melisa, Irza, Devi, Nabna Kubuy, Muzani, Trisna, Syahira, Sekta, Bukati Cantik, Irma Mayasari, Eliati, Supratmi, Rosita, Endang Sri, Arma, Rana, Feni, Nompa, Beli, Puji. Ya? Bruning namanya sudah Syahira ini. Cukup, udah siap? Bu Melisa apa? Keluar itu, coba lagi. Mau dijumpai di mana? Di bawah deh ya. Ini udah deh ya. Berarti pesertanya ada 22. Sudah mulai ya? Sudah siap? Siap jadi juara. Kita start. Ya belum. Ya. Sudah siap? Sudah sambil. Nah, ya seperti itu. Gak usah dijawab katanya. Gak ada pertanyaan. Oke ya, kita buka ya. Soal pertama. Siap? Nanti tunggu aja tunggu di layar. Di sini tuh. Soal pertama. Sekarang muncul, coba cek. Oh, silakan. Sudah ada muncul belum? Nah itu. Soalnya di depan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi benar atau salah? Kalau benar biru, salah merah. Iya benar. Kalau biru benar, merah salah. Mengganti kertas teman, tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi yang bukan. Kalau benar tulis true, biru. Kalau salah ya. Ya. Jawabannya adalah benar ya. Ini adalah konsekuensi. Jawabannya biru. Oke. Yang jawab cuma 10 orang. 10 orang belum apa. Ya karena kelamaan adalah punya. Soal nomor 2 sudah siap? Sudah siap ya? Soal nomor 2. Oh ini skornya dulu. Skor tertinggi lumayan. Tuh, skor tertingginya. Oh Irma ya. Oke lanjut ya. Iya paling cepat dengan poin yang benar dan poinnya tinggi. Selanjutnya soal nomor 2, benar atau salah? Bertemu di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi kah?
Kalau jawabannya konsekuensi tulis biru, kalau bukan tulis merah. Pakai gini muter-muter. Ayo, baru 15 orang yang jawab 7 orang dulu. Iya, kalau sudah ngeklik nunggu, kalau sudah pilih nunggu. Nunggu jawaban. Sudah pilih kan? Udah pilih nunggu. Nunggu. Oke, jawabannya adalah siapakah urutannya? Oh, masih Irma. Karena mereka benar lagi. Karena mereka benar. Nanti kalau mereka salah, naik. Bu, pakai iPhone bu, pakai iPhone bu. Selanjutnya ya. Soal nomor 3. Orang nilai kok 9 ini, 9 itu. Iya, berarti yang dapat poin itu di bawahnya. Nomor 6, nomor 7 ada di bawahnya. Ini 5 terbesar aja yang tampil. Selanjutnya nomor 3. 976 menyangkut. Soal nomor 3. Benar atau salah? Ini lagi aja. Pakai iPhone bu, pakai iPhone. Salah soal. Ini lagi aja. Gimana? Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Sama soalnya. Ya, kesalahan saya. Jangan ada salah ya, ini salahnya sama persis. Kalau salah poinnya masih ketinggalan. Lanjut ya. Soal selanjutnya. Ini poin dulu, poin skor. Yang juara nraktir. Soal selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Perhatikan soal berikut saya bacakan. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekan semua guru heran dengan perilaku Pak Malik. Ini karena sebelumnya dia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengutip kebijakan sekolah-sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ya, soalnya seperti apa? Pak Hanafi adalah seorang. Iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat kapset baru itu. Kebingungan kalau aku tanya di rapat. Pilih. Kalau jawabannya ya kasih sayang rasa terima, pilih yang merah. Jawaban Irma yang biru. Jawaban Irma yang biru. Silakan, kebutuhannya apa Pak Malik? Jawaban Irma yang biru. Bu. Jawaban Irma yang biru. Ikutin. Jawaban Irma yang biru. Cepat ikutin. Senangan aja punya aku. Apakah juaranya ganti? Yang boleh gue kasih pilihan mana aja boleh. Ayo, 10 detik lagi. Yang belum pilih segera. Yang benar hanya 9 orang. Siapakah dia? Ilmu positif sekali kayaknya. Iya. Kesenangan Bu. Kenapa main terus?
geser. Pakai iPhone, pakai iPhone. Selanjutnya. Pakai iPhone, ada jawabannya. Ya, dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Ya. Kebutuhan dasarnya apa? Senang aja. Jawaban dong senang. Pakai iPhone, pakai iPhone. Ada kunci jawabannya. Padahal dia nempel sinyal ya. Pakai iPhone kuncinya. iPhone tapi gak ada kota. Ayo yang belum milih segera. Jawabannya ada di iPhone. Mario lupa golput nggak milih. Lihat ya. Siapa Kang? Nova naik klasemen. Nova naik klasemen. Selanjutnya ya. Masih kebutuhan dasar. Masa aku yang udah datar kebebasan. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan gak paham? Manu dong. Kebebasan. Kira-kira yang mana ya? Masa aku yang udah lulus dari sini. Kebebasan. Malu dong bahasa penguasaan. Aduh tutup iya. Irma jawab merah, Irma jawab merah. Ayo, diklik jawabannya. Irma jawab merah. Hampir punya semua nih kayaknya. Biru semua nih. Udah mahir Pak. Tapi kalau benar semua berarti ya orangnya itu aja biasanya. Orang yang gitu aja. Kayak soal selanjutnya. Kurang katanya Pak. Ini posisi kontrol. Yang mana? Kamu tidak pernah belajar benar melakukannya. Posisi manakah saya? Muhammad Bu, hijau Bu. Muhammad hijau Bu. Irma jawab kuning, Irma jawab kuning Bu. Bu. Bu aja bukan pada tahu. Irma jawab kuning Bu. Kamu tidak pernah Aja apa? hijau. Hijau. Kan merah. Jawabannya adalah apa cirinya? Ini nih labeling tidak pernah ya. Itu ya cirinya. Nah kalau kayak gini bisa jadi yang 5 terbesar turun. Kalau benar semua ya saya lanjut. Oh ada mulai. Oh buru nih naik tuh buru nih. Salah itu berarti musilah. Ayo fokus Bapak Ibu semuanya. Pakai iPhone. Nomor 10. Ibu Media ke Samsung. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menjalankan tugas ini ya. Posisi manakah saya?
Irma jawab biru. Irma jawab biru. Ya, baru 15 orang yang jawab. Baru 20 orang lagi. 2 orang lagi, ayo. 1 orang lagi. Ya, yang belum. Pengamat. Datar ya. Pengamat. Tidak akan mendapat. Kamu tidak akan mendapat berarti dinilai. Ya. Bisa. Besok lagi. Jawabannya Kan benar. Datar bahasa nih. apa cirinya? Di sini konsekuensi. Kalau nggak ngerjain tugas, nggak dapat tinta. Konsekuensi. Salah ya? Oh berarti banyak yang lain lagi nih. Kita cek siapa yang Irma digeser. Oh, tidak. Runing hilang. turun lagi belum. Lanjut ya, salah satunya. Runing soknya doang. Bagaimana kalau bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi manakah saya? Jawabannya adalah B. Nah itu Bu. Nggak ada lagi namanya Irma Runing. ya. Kayaknya Irma aja deh ya, pasrah ya. Jangan udah dikasih kuncinya itu. Lanjut nomor 12. Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Ini segitiga susi. Ini tahapan yang keberapa? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ini tahapan yang kemana ya? Segitiga restitusi. Yang pertama, kedua, atau ketiga? Stabilan identitas. Ya, jawabannya menanyakan keyakinan. Bapak siapakah? Mana yang namanya Runing? Selanjutnya, 2 soal terakhir. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Tahapan segitiga restitusi yang keberapa? Salah lagi. Satu lagi. Besok beli gigi aja. Menanyakan keyakinan. Masih yang biru. Biru tuh. Biru kan? Ya, jawabannya yang kedua, validasi tindakan salah. Sekolah dulu. Kok Bang Beli diem-diem langsung up. Mantap. Oh, Kasih tahu Bang.
Naik. Kasih Bang. tahu bang. Bang. Penutup. Soal terakhir. Irma kita ini mas. Irma harus salah kalau menang. Tidak ada manusia yang sempurna. Merupakan tahapan segitiga yang Ah, Merah. identitas itu. Terakhir dulu merah. Ayo. Merah itu. Bang, kalahin Yunita bang. Kalahin Yunita bang. Kami menanyakan diri, identitas itu. Menanyakan diri itu. Irma. Tadi yang Kalau Irma salah, Bang Meli naik. Meli salah juga. Barunya ini. Maya. Yuk Pak, Yunita buat contekan Pak tuh. Nah, ayo. Wajar Irma bawa dukun anak buah. Ada 15, hitung sama-sama. 13, Satu orang lagi yang dulu. 12, 10. 9 makan. Siapa dia menang? Bu Arma dia menang nih. Bang Meli naik. Kita lihat. Kalau Yunita yang menang, contekannya benar. Bang Meli naik. Juara 3. Ada loh. Juara 2. Juara 1. Yang menang neraktir. Kita semua. Yang menang neraktir. Ini ada hadiah sedikit hadiah. Yeay. Silakan ambil hadiahnya, Bu Irma. Juara kita adalah hadiahnya iPhone X. Orang ini ya. Raktir tempe besok. Yeay. Yang menang sokongan. Mau kemana hadiahnya? naik podium ya Pak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ini udah di sini hadiahnya Pak Edi. Sudah dikeluarin. Dikasih dulu buat tadi. Ini dia juara satunya. Bapak Ibu, dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memulai dari dirinya sendiri, munculkan motivasi intrinsik untuk memulai perubahan baik. Guru diharapkan mampu berada pada posisi manajer sehingga murid dapat menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Masih ingat tepuk? Yes ya tadi? Tepuk, yes? Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Oke, mungkin saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Iril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk yes. Yes, yes, yes.